Lihat sekarang Ustaz sudah digodok dan akan disahkan undang-undang PKPU, undang-undang pemilihan umum Ustaz. Presiden dan wakil presiden sudah bisa masuk umur 30 tahun Ustaz. Berarti itu ada rencana spekulasi dari pemimpin-pemimpin sekarang Ustaz, bahwa anak-anaknya ingin maju untuk ke depan jadi presiden wakil presiden. Tidak usah baperan Pak, biasa sajalah Pak, biasa. Ambo di kampus Pak, di kampus. Maaf saya ingin sampaikan, kalau ada presiden mahasiswa itu dari Kampar, itu minimal gubernur fakultasnya orang Kampar aja. Sama Pak, sama. Apa bedanya? Maaf, ini saya matikan mic. Nah, saya tidak menyalahkan organisasi mana saja. Saya ambil contoh, katakanlah satu organisasi Islam, organisasi Islam Persatuan Islam. Jadi presiden mahasiswa di kampus si A. Maka untuk menjadikan mereka itu jadi presiden, dibuatlah pemilihan umum mahasiswa. Dibuatlah komisi pemilihan umumnya, ada KPUM-nya mahasiswa. Dibuatlah, KPU buat syarat untuk jadi presiden mahasiswa. Syaratnya satu, beriman, okeylah, standar. Jujur, okeylah, standar. Yang kedua, minimal semester 7. Saya katakan, kenapa semester 7? Apakah memimpin tidak bisa semester 3? Bisa. Kenapa? Karena calon yang dia didukung tuh semester 7. Apa bedanya Pak dengan zaman Soeharto? Sama. Hukum dijadikan alat sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan. Sama. Jadi jangan terlalu baperan Pak, jangan terlalu membawa perasaan dalam kehidupan. Biasa saja. Perbaiki diri kita, perbaiki amal-amal kita, nanti Allah akan perbaiki kehidupan negeri-negeri kita yang tercinta. Itu pasti. Jadi maka saya katakan, jangan khawatir dengan kehidupan dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها خيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر خرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سكتت من عين الله. وقال أيضا عن عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق الله على نبي الكريم. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada subuh hari ini, pada Sayyidul Ayyam, pada minha arba'atun hurum, pada bulan Zulhijjah, di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah, semoga setiap amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam Qasasul Anbiya, kisah para nabi dan kisah para rasul. Dan setiap pelajaran, perjuangan, spirit pengorbanan yang dilakukan oleh para anbiya alaihissalam mau kita contoh dan tiru-tiru sedikit demi sedikit. Dan mudah-mudahan apa yang kita contoh dan kita tiru itu menjadi sebab
Allah turunkan pertolongan kepada kita sebagaimana Allah turunkan pertolongan kepada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan bahas satu kisah Nabi dari keturunan kembali Bani Israel. Dari salah satu keturunan Nabi dari Bani Israel. Dahulu sudah saya sampaikan bahwa ada lebih kurang 13 para nabi dan rasul yang Allah utus untuk kaum Bani Israel. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sungguh kami telah berikan nikmat kepada Bani Israel yang tidak pernah nikmat itu kami berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan salah satu nikmat itu adalah Allah utus banyak nabi kepada mereka, dan bukan nabi biasa. Ada nabi yang diutus dari kalangan Bani Israel, diberikan kitab suci Taurat, Musa alaihissalam. Ada nabi dari keturunan Bani Israel yang diberikan kitab suci Injil, kemudian dari Bani Israel. Ada yang nabi yang diturunkan oleh Allah dari kitab suci Zabur, keturunan Bani Israel. Bahkan Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab suci yang besar. 3 kitab suci besar itu nabi dan rasulnya berasal dari keturunan Bani Israel. Maka nabi ini berasal dari nabi keturunan Bani Israel. Nabi ini disebut namanya 4 kali dalam Al-Quran. Allah menyebut nama Nabi ini hanya 4 kali dalam Quran dengan penyebutan nama yang berbeda. Yang pertama, Nabi ini disebut dalam Al-Quran, Allah menyebutnya Wazannun, atau orang menyebutnya Zunnun. Kemudian yang kedua, gelar Nabi ini diberikan gelar Sahibul Hud. Nabi ini bernama Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Yunus itu punya nama lain, pertama Zunnun, kemudian Sahibul Hud. Sahibul Hud ini sahabat ikan besar. Zunnun itu adalah orang yang selamat dari perut ikan yang besar. Zunnun itu dianggap ikan paus. Maka nama Nabi Yunus juga dipanggil, Allah menyebutnya dalam Quran Wazannuni. Dan ingatlah Zannun. Zannun itu maksudnya Yunus alaihissalam. Yunus alaihissalam dilahirkan oleh Allah, diturunkan, tidak ada satupun para ulama sejarah yang mengetahui dengan persis di mana Yunus alaihissalam diturunkan. Tapi hanya diperkirakan Yunus itu diturunkan oleh Allah di daerah Nainawa. Nainawa itu Mosul, daerah Irak. Jadi Bapak Ibu, dari pembahasan kita hampir setahun 2 tahun ini, Bapak Ibu boleh hitung berapa nabi yang Allah utus di Irak. Ibrahim diturunkan Allah di Irak Selatan. Yunus diturunkan di Nainawa. Nainawa itu daerah Mosul, Irak kembali. Jadi negeri Palestina, negeri Syam dan negeri Irak itu negerinya para nabi. Hampir seluruh para nabi diturunkan dan sebagian besar dimakamkan di sana. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah untuk satu kaum, agar kaumnya ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Quran, wa inna Yunus laminal mursalin, dan sesungguhnya Yunus itu adalah benar-benar termasuk para rasul. Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diutuslah Nabi Yunus alaihissalam. Dari mana nasabnya Yunus alaihissalam? Nasab Nabi Yunus ini seperti biasa, karena dia keturunan Bani Israel, pasti nasabnya tersambung kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nasabnya tersambung kepada Ibrahim alaihissalam karena keturunan dari Bani Israel. Dan kemudian puncak nasabnya ini juga tersambung kepada Adam alaihissalam. Dari mana jalur Nabi Yunus alaihissalam? Kita lihat kembali ke atas untuk menyegarkan ingatan.
Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Salah satu di antara 40 orang tadi, satu anak diangkat jadi nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mahlail, Mahlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasallik, Mutasallik muta anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh sama-sama sudah kita ketahui punya anak 4, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham dan Yafid. Dari Sam lahir anak Arfaksad. Arfaksad punya anak Saleh, Saleh punya anak Abil, Abil punya anak Falik, Falik punya anak Ra'u, Ra'u punya anak Sarud. Dari Sarud ini punya anak Nahur. Dari Nahur ini punya anak disebut dengan nama Azar, atau orang menyebutnya dengan nama Tarah. Azar Tarah ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya salah satu istri namanya Sarah. Sarah punya anak Nabi Ishak alaihissalam. Ishak punya anak Nabi Yakub alaihissalam. Yakub punya anak 12 orang. 12 orang itu dikatakan Bani Israel, karena nama lain daripada Yakub itu Israel. 12 orang itu dikatakan Bani Israel. Di antara 12 orang tadi, satu anak diangkat jadi nabi, Yusuf alaihissalam. Yusuf punya anak Ifrahim, Ifrahim punya anak Sutlim, Sutlim punya anak Akhtub, Akhtub punya anak Ilyasa alaihissalam. Saudara Nabi Yusuf, karena Yakub ini ayahnya Yusuf ini punya istri 4. Salah satu anaknya yang seayah seibu pertama Yusuf, yang kedua saudara seayah seibu lainnya Benjamin. Benjamin punya anak Abu Maktah, Abu Maktah punya anak Matta, Matta punya anak Yunus alaihissalam. Maka dikatakan Yunus bin Matta bin Abu Maktah bin Benjamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abil bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh bin Lami bin Mutasallih bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Itu jalur Nabi Yunus alaihissalam. Maka Yunus itu dari keturunan Bani Israel, dari keturunan saudara daripada Yusuf alaihissalam. Yunus alaihissalam diturunkan oleh Allah untuk kaum, berbeda dengan kaum yang lainnya. Kalau sunnah dakwah para nabi, itu ketika kita berdakwah ada kaumnya yang menerima dan menolak. Nuh alaihissalam, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina amma. Kami turunkan Nuh alaihissalam kepada kaumnya, diturunkan Allah 950 tahun. Sebagian besar kaum Nabi Nuh tidak beriman kepada Nuh alaihissalam, yang beriman hanya 83 orang saja. Jadi sunnah dakwah itu memang ada dakwah itu yang diterima, ada yang tidak menerima. Tapi untuk Nabi Yunus ini berbeda. Allah utus Nabi Yunus di daerah Nainawa dengan kaumnya. Allah menyebutnya dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Kaumnya ini berjumlah mi'ati alfi, 100.000 au yazidun, atau lebih. 100.000 ini kaum Nabi Yunus. Ke 100.000 semua itu tak beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan 100.000 kaumnya, semua kaumnya tidak ada satupun yang beriman kepada Yunus alaihissalam. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Ada sebagian yang beriman, sebagian tidak, sebagian beriman, sebagian tidak. Tapi untuk Yunus alaihissalam 100.000 atau lebih kata Allah dalam Quran kaumnya ini. Ke 100.000 pun seluruhnya tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berdakwalah Nabi Yunus kepada kaumnya. Berdakwah kepada kaumnya, berdakwah kepada kaumnya. Dakwah para nabi ini sama. Qul la ilaha illallah tuflihun. Ajak manusia kepada Allah, kalian akan berjaya, kalian akan mendapatkan kemenangan. Dakwah, 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 dakwah kepada kaumnya. Tapi mohon maaf, mi'ati alfi, 100.000 daripada rakyatnya ini, kaumnya ini, tak satu pun yang beriman kepada Yunus alaihissalam. Maka setelah kaumnya tidak beriman kepada Allah,
maka masuklah langkah yang kedua dari pergerakan para nabi dan para rasul. Jadi kalau nabi itu sudah berdakwah, kemudian dakwahnya tidak diterima, maka nabi itu akan mengeluarkan ancaman. Sebagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang Mekah, berimanlah kalian kepada Allah. Jika tidak kalian beriman, akan datang azab yang sangat pedih kepada kalian. Yunus pun sama. Ketika berdakwah kepada kaumnya tidak diterima oleh kaumnya, maka Yunus pun memberikan ancaman kepada kaumnya. Apa kata Yunus alaihissalam? Wahai kaumku, berimanlah kalian kepada Allah. Jika tidak, akan datang azab yang Allah sangat pedih kepada kalian. Maka satupun kaumnya tidak ada satupun yang berpengaruh dengan azab, dengan ancaman yang diberikan Nabi Yunus alaihissalam. Kaumnya santai saja, tidak terkesan apa yang diancamkan oleh Yunus alaihissalam. Maka ketika proses yang kedua ini tidak direspon oleh umatnya, maka Nabi Yunus mengambil langkah yang ketiga. Apa langkah yang ketiga Nabi Yunus alaihissalam? Langkah yang ketiga Nabi Yunus alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, berimanlah kalian kepada Allah. Jika kalian tidak beriman, dalam 3 hari ini azab akan turun. Jadi sudah mulai Nabi Yunus membatasi perkataannya. Pertama dia katakan azab itu akan datang kepada kalian kalau kalian tidak beriman. Kaumnya biasa saja. Maka ketika Nabi Yunus alaihissalam mengambil langkah yang ketiga, Nabi Yunus mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau kalian tidak beriman kepada Allah, dalam 3 hari ini azab akan datang kepada kalian. Maka gunakanlah 3 hari ini untuk bertobat kepada Allah. Berimanlah kepada Allah. Maka setelah diancam dengan deadline waktu, kaum Nabi Yunus pun tidak berpengaruh, tidak terkesan. Jadi kalau memang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, kalau memang sudah tertutup hati dan mata hati mereka, hati kolbu mereka, itu sulit mereka menerima hidayah. Jadi sama dengan awak-awak gini Pak, kalau yang perokok-perokok kok dia lagi pun dalil ndak juga kan berhenti yo Pak. Sama ndak juga sampai bekola sosa ongok lah muntah darahnya baru berhenti Pak. Jadi percuma saja. Disampaikan betul dalil hadis tidak juga berhenti. Saya sudah mulai beransur-ansur berhenti Pak. Alhamdulillah bisa sikit-sikit ansur-ansur. Tapi kalau ditanya dalam hati kita Pak, tapi kalau disampaikan hadisnya Allah tidak suka mudarat, Allah lebih suka yang bermanfaat dan sebagainya, apapun Pak, apalagi dalil yang disampaikan oleh orang yang tidak merokok pula, makin tidak nyambung Pak. Nah, makanya kata orang memikir malam itu dengan malam, membujuk orang berhenti merokok itu dengan orang perokok juga. Nah, jadi mukanya mohon maaf, sama seperti Yunus alaihissalam. Jadi Nabi Yunus ini mengajak kaumnya beriman pada Allah. Tapi kaumnya santai saja. Sudah hampir 3 hari. 3 hari Nabi Yunus mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau kalian tidak beriman kepada Allah, dalam 3 hari ini azab akan datang. Dalam 3 hari ini azab akan datang. Apa kata kaum Nabi Yunus alaihissalam? Entah iya, entah indah. Mereka tak percaya dengan nabinya Yunus alaihissalam. Tapi mereka percaya dengan kebaikan nabinya. Jadi orang-orang dahulu itu percaya dengan kebaikan seseorang, tapi tidak percaya dengan apa milah yang diajarkan oleh seseorang. Jadi Yunus pun mereka tidak beriman kepada Yunus alaihissalam. Katakanlah hari ini hari Jumat. Kalau 3 hari berarti hari ini Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Kalau katakan hari ini hari Jumat, berarti Senin itu azab akan datang. Ada kebiasaan mitos ketika itu di perkampungan kaum Yunus alaihissalam. Sehebat-hebat orang zaman dulu, kezolim-zolim orang zaman dulu, setidak beriman orang zaman dulu, tapi orang zaman dulu itu jarang berbohong. Maka mereka punya kesepakatan kalau ada orang berdusta di kampung itu, konsekuensi berdusta itu kepalanya dipenggal. Maka di kampung Nabi Yunus alaihissalam itu tidak ada orang berbohong. Walaupun mereka mengingkari Yunus alaihissalam, tapi mereka tidak berbohong. Begitu orang-orang zaman dulu itu Pak. Walaupun mereka tidak taat kepada Allah, tapi mereka tidak pernah berbohong. Hari ini terlampau banyak taat Pak, menduto je kalau Jawa kini kayaknya. Dulu orang dulu walaupun tidak beriman, makanya kisah-kisah orang dulu, orang zalim zaman dulu tahajudnya 300 rakaat. Orang zalim Pak. Kita hari ini la ilaha illallah. Makanya Yunus sampaikan kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau kalian tidak beriman kepada Allah, maka Allah akan datangkan azab kepada kalian dalam 3 hari. Dihitung oleh mereka. Hari ini Jumat, besok Sabtu, hari pertama. Nabi Yunus menyaksikan tidak ada tanda-tanda azab. Jadi azab itu kan tanda-tandanya akan datang. Sama dengan monci Pak. Monci itu ketek lah beku. Jadi agama kau butuh tanda-tanda. Jadi kalau Bapak ingin dilihat sebagai orang Islam, ya berpakaianlah seperti pakaian orang Islam.
pakai baju yang longgar, pakai kopiah, pakai janggut, berpakaian. Ibu-ibu kalau dianggap muslimah pakai jilbab, nutup aurat, manset, kaos kaki, berpakaianlah. Kenapa? Tanda-tanda polisi itu ada tanda-tandanya, minimalnya pakai seragam. Kalau tidak pakai seragamnya ada KTA, kartu tanda anggota. Tanda-tanda orang beranak adalah tandanya pocah ketubannya, ada tandanya. Tidak mungkin langsung lahir itu, tidak mungkin. Jadi sama, makanya saya katakan diberikan tanda-tanda oleh Allah. Hari pertama tanda-tanda itu tidak ada. Hari Sabtu, hari Ahad tanda-tanda itu tidak ada juga. Nabi Yunus mulai kesal. Nabi Yunus mulai gelisah. Kenapa azab tak Allah turunkan? Hari yang ketiga, hari Senin, azab juga tidak turun. Maka Nabi Yunus dalam keadaan gelisah, marah dan resah meninggalkan kaumnya. Pergilah Nabi Yunus poring. Kenapa? Sudah 3 hari disampaikannya. Kalau apa berjanji, kalau kalian tidak taat sama dalam 3 hari dan kan berangkat dari rumah. Hari pertama tidak jo taat, hari kedua tidak jo taat, hari ketiga awak berangkat dari rumah. Nabi Yunus berangkat, kena azab tidak datang. Kena takut nanti dianggap kaumnya pembohong. Maka Nabi Yunus sporing, minggat. Yang namanya sporing buat tentu tidak bawa bekal. Kalau yang bawa bekal, bawa tas, bawa uang itu namanya studi tour. Tapi kalau sporing berangkat. Berangkatlah Nabi Yunus alaihissalam menyeberangi lautan mengikuti kapal penumpang. Sebagian para sejarah mengatakan kapal itu adalah kapal para pedagang. Naiklah Nabi Yunus alaihissalam ke atas kapal itu. Apa yang terjadi? Nabi Yunus alaihissalam berangkat dengan kapal itu. Kaum Nabi Yunus pada hari yang ketiga Nabi Yunus berangkat itu, mereka mulai gelisah. Kenapa? Awan di atas mereka sudah mulai berwarna hitam. Kilat sudah mulai bermunculan. Kata kaum Nabi Yunus yang mi'ati alfa 100.000 tadi, jangan-jangan apa yang disampaikan Yunus itu betul. Azab akan turun. Ini hari terakhir loh. Kalau begitu mari kita cari Yunus. Dicarilah Yunus ke rumah. Tidak basuh Yunus di rumah loh. Malah makin yakin mereka. Apa kata mereka? Kalau Yunus sudah meninggalkan rumahnya, berarti azab akan turun. Kalau Yunus masih di rumah, berarti azab tidak turun. Tidak mungkin azab turun, Yunus di rumah. Itu tidak mungkin. Kalau Yunus sudah pergi, berarti betul hari ketiga ini adalah hari azab. Maka seluruh mi'ati alfa 100.000 kaum Nabi Yunus berkumpul semuanya. Mereka pisahkan laki-laki dan perempuan. Hewan ternak mereka pisahkan antara jantan dan betina. Anak-anak hewan ternaknya dipisahkan dengan induknya. Maka saat itu pada hari yang ketiga pecahlah tangisan mereka. Mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun yang sebetul-betulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Yunus saat itu azab akan turun. Mereka minta ampun kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Falaula kanat qaryatan amanat fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Tidak ada satu penduduk, satu negeri, satu kampung yang beriman kepada Allah, yang iman itu bermanfaat bagi mereka, mereka terhindar dari azab, kecuali kampungnya Yunus alaihissalam. Azab mau turun, umat Nabi Yunus durhaka, kemudian bertobat, dan tobat mereka itu bermanfaat bagi mereka. Azab itu Allah hilangkan ke atas mereka. Tidak ada satu kampung yang kami turunkan kepada orang, tidak ada satu kampung yang orang-orang mereka itu beriman kepada Allah, dan iman mereka itu bermanfaat untuk menolak bencana yang datang kepada mereka, kecuali kampungnya Nabi Yunus alaihissalam. Maka ketika mereka bertobat semuanya, kaum Nabi Yunus alaihissalam selamat dari azab. Awan hitam dan kelam itu pun hilang. Tapi Nabi Yunus kan tidak tahu. Nabi Yunus telah telanjur sporing, berangkat kecewa karena kaumnya tidak beriman, azab juga tidak turun. Maka pergilah Nabi Yunus alaihissalam. Makanya mohon maaf saya ingin sampaikan buat kita bersama. Berangkatlah Nabi Yunus sporing di atas kapal yang sangat besar. Berlakulah keputusan Allah. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala katakan Yunus telah diundi. Undinya itu 3 kali. Jadi undian Nabi Yunus itu 3 kali. Ada mitos ketika itu terjadi. Kalau ada kapal berlayar di tengah lautan menemui gelombang yang sangat tidak biasa dan tinggi, pertama penyebabnya adalah ada orang yang bermasalah yang naik ke atas kapal ini. Yang kedua solusinya barang dan orang yang bermasalah itu harus dilempar ke lautan.
Maka nampaklah oleh mereka Yunus. Tapi di antara mereka ada sebagian berkata, Yunus ni orang baik, tidak adil kalau kita langsung mencampakkan dia. Undi saja. Diundilah. Undian pertama keluar cabik julo-julo, Yunus jo namanya. Undian kedua dikocok lo balik, Yunus jo namanya. Undian yang ketiga dikocok balik, Yunus pula namanya. Sudah 3 kali undian itu dikocok, Yunus juga jumpa namanya. Maka ketika itu Yunus menangis dan mengakui dosa-dosanya. Begitu para nabi itu. Kalau ada nampak tanda-tanda dari Allah, ini mulai tahu, Nabi Yunus mulai merasakan berarti ada masalah dengan diri saya sehingga Allah murka. 3 kali dikocok dulu nama undian, keluar nama saya. Berarti Allah murka. Itu sensitifnya hati para nabi, Pak. Berbeda dengan kita, awak main julo-julo, kocok sekali keluar nama awak, kocok 2 kali nama awak, kocok 3 kali nama awak. Apa wasabui? Itu rezeki anak soleh. La ilaha illallah. Padahal Yunus 3 kali namanya, dia sudah mulai merasa, feelingnya berkata Allah murka. Apa kata Allah? Maka dilemparlah Nabi Yunus alaihissalam. Yang merencanakan keluar Nabi Yunus itu siapa namanya? Allah. Dikocok keluar nama yang pertama, Allah. Yang mengaturnya, dikocok lagi keluar, siapa yang mengaturnya? Allah. Dikocok yang ketiga, 3 kali keluar namanya, siapa yang mengatur? Allah. Allah yang buat skenario itu. Maka keluarlah nama Nabi Yunus, dilemparkanlah Nabi Yunus. Tapi mohon maaf, ketika Nabi Yunus dilemparkan oleh Allah dari atas kapal ke lautan, apa yang terjadi? Allah perintahkan kepada sahibul hud, hud ikan besar. Di antara selain daripada itu namanya nun, ikan paus. Apa kata Allah? Ketika Yunus akan dilemparkan dari atas kapal, Allah perintahkan, wahai nun, wahai hud, wahai ikan besar, wahai paus, sebentar lagi kekasihku akan dilemparkan dari atas kapal ini. Kata Allah, wahai ikan, kau makan itu kekasihku, telan itu. Tapi ingat, jangan kau robek dagingnya dan jangan kau patah-patahkan tulangnya. Jadi mohon maaf, Allah murka. Tapi murka-murkanya kepada kekasihnya. Sama juga oma awak bongi ke anak yang paling dicintai. Bongi sayang. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama dahulu berdoa, apa doa orang ulama dahulu? Ya mungkin hari ini tidak usah kita baca doa itu karena kita belum layak untuk membaca doanya. Para wali-wali dahulu berdoa seperti itu. La taj'al sayyiati sayyiatil ahbabtah. Ya Allah, jadikan kesalahan-kesalahan kami kesalahan orang yang kau cintai. Salah kami kok, salah orang yang kau cintai. Makanya mohon maaf, Allah murka dengan Yunus. Marah sayang, marah. Kenapa Allah marah dengan Yunus alaihissalam? 1, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, tidak minta izin dengan Allah. Meninggalkan perkampungannya, tidak ada izin dari Allah. Berbeda dengan kaum Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam, apa kata Allah? Wahai Lut, tinggalkanlah kampung Sodom ini sebelum subuh, sebelum fajar. Berangkat, ajak istrimu, ajak anakmu berangkat. Kata Allah, ketika kau jalan sebelum fajar, jangan kau menoleh ke belakang. Jalan saja terus. Istrinya menoleh ke belakang, istrinya pun termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Allah perintahkan Lut untuk meninggalkan perkampungan Sodom. Sementara Yunus belum ada perintah meninggalkan kampungnya. Tapi sudah stres, frustasi dengan dakwah. Ini pelajaran buat kita, Pak. Jadi dakwah itu memang butuh kesabaran. Buat saja dakwah itu, orang mau terima atau tidak itu nanti urusannya. Karena yang membuat orang menerima bukan kita, yang membuat orang menolak bukan kita, tapi karena Allah. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tahukah kalian kapan pertolongan Allah itu akan datang? Ketika orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kalian, beristighfarlah kalian. Semuanya bukan karena kalian, tapi karena aku, kata Allah. Ini tugas kita, sampaikan saja. Urusan orang beriman atau tidak bukan urusan kita. Kita ini kan ingin dakwah orang tuh berubah. Buat dakwah langsung berubah. Buat dakwah langsung berubah. Ini yang menjadi masalah, Pak. Berarti hidayah itu sudah mulai berada dalam genggaman kita. Ini berbahaya buat kita para dai, para mubalik ini, Pak. Dakwah ini dakwah saja. Urusan hidayah itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Sampaikan saja. Cuman hari ini itu yang berulang-ulang kali saya sampaikan di depan jemaah ini. Terkadang kita ini merasa agama ini berada di tangan kita. Terkadang seolah-olah agama ini kalau tak kita pikul, agama ini akan hancur. Suatu saat agama ini akan tinggal nama saja.
azan akan tinggal kenangan, masjid-masjid akan kosong. Pak, Bu, saya mau sampaikan buat kita bersama, jangan berkecil hati. Agama ini akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Ini pasti janji Allah. Tanpa kita, dengan kita, agama ini dijaga oleh Allah. Dulu belum ada kita, agama tetap eksis, dijaga oleh Allah. Berapa hebat pun orang-orang kafir untuk membuat skenario menghancurkan agama ini, percayalah, yang hak ini pasti akan tegak. Agama Allah ini pasti akan muncul ke permukaan. Jangan khawatir, jangan terlalu baperan, Pak. Biasa aja, Pak. Tapi kenapa Allah katakan ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum? Hai orang-orang beriman, kalau kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Apa maksudnya? Apakah Allah lemah? Tidak. Apakah Allah tidak berdaya? Tidak. Kenapa Allah gunakan ayat ini? Ayat ini sengaja dilemparkan oleh Allah kepada kita untuk apa? Membuka peluang. Kalau kalian tolong agama Allah, Allah berikan kemuliaan. Kalau kalian tidak tolong agama Allah, Allah berikan kehinaan. Tapi ingat, Allah tidak bergantung dengan kita. Allah tidak bergantung dengan kita, Pak. Makanya mohon maaf, apapun perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh orang-orang kafir dengan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Yahudi, Nasrani, Majusi kepada orang-orang Islam, demi Allah jangan khawatir, agama Islam ini akan dijaga oleh Allah. Dulu, Pak, mohon maaf, Uni Soviet mengkooptasi negara-negara Islam. Uzbekistan berapa lama? 100 tahun. Apakah bisa mengekang Islam? Tidak. Ketika Uni Soviet negaranya bubar, maka muncullah negeri-negeri Islam persemakmuran, Uzbekistan, Tajikistan dan sebagainya. Muncul, siapa yang bisa membendung? Tidak bisa. Dulu zaman-zaman PKI, zaman Belanda, berapa banyak orang Belanda PKI menghalangi orang-orang Islam. Tapi lihat, orang Islam, agama Islam tetap dijaga. Buktinya Allah kirim orang-orang Islam ke Mekah. Makanya kualitas ulama dahulu itu tidak ada bandingnya dengan ulama sekarang. Walaupun negeri kita bebas hari ini, Allah kan jaga agama nih, Pak, walaupun dengan 1-2 orang. Jadi jangan terlalu baperan. Kita nih merasa kalau tidak saya dulu di masjidnya, tidak akan hidup agama di kampung ini. La ilaha illallah. Bukan kena ente, kena Allah. Allah yang jaga ini agama. Jadi makanya saya sampaikan buat kita bersama. Coba lihat, makanya mohon maaf, apapun perjanjian yang dibuat oleh orang kafir dengan orang Islam, oknum-oknum orang Islam, jangan khawatir, tidak akan meruntuhkan agama Allah. Agama ini akan tetap dijaga. Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, coba lihat perjanjian Hudaybiyah Nabi. Coba lihat Nabi perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kan tempat mikot di Mekah. 40 km dari kota Mekah. Tempat mikot di Mekah itu kan 3. Satu Tan'im, yang kedua Ja'rana, yang ketiga Hudaybiyah. Hudaybiyah itu 40 km dari kota Mekah. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, Nabi dari Madinah rombongannya ingin melaksanakan umroh. Sampai di Hudaybiyah ada masjid tandanya di sana. Sampai di sana terhalang Nabi. Orang kafir menghalangi Nabi. Orang Quraisy. Apa kata orang kafir? Hai Muhammad, kamu tidak boleh masuk kota Mekah. Pokoknya tidak boleh. Kata orang Quraisy, kamu tidak boleh masuk kota Mekah. Apakah Nabi melawan? Tidak. Ketika itu kalau Nabi ingin melawan bisa saja. Orang Islam sudah mulai banyak di Madinah. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Orang kafir utusannya, orang Quraisy utusannya Suhail. Sedangkan dari kalangan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau Bapak baca isi perjanjian Madinah, sakit hati awak bacanya, Pak. Itu bukan perjanjian. Yang kalau Bapak baca perjanjian Hudaybiyah itu, sakit kepala kita, sakit hati kita. Bapak pandang dari sudut mana saja, ini tidak benar perjanjiannya. Berat sebelah. Apa perjanjiannya? Satu, dibuat perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara penduduk kota Mekah dengan Muhammad Rasulullah. Rasulullah ditulis. Apa kata Suhail? Saya tidak ingin membuat Rasulullah. Kalau engkau Rasul, saya akan diazab oleh Allah. Tulis nama kau Muhammad bin Abdullah. Tak satu pun sahabat Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar mencoret nama Rasulullah, tidak ada berani. Rasul sendiri yang mencoretnya. Perjanjian Hudaybiyah ditandatangani oleh Muhammad bin Abdullah. Perjanjian yang pertama. Kalau ada orang Quraisy kafir masuk ke dalam Islam ke Madinah, pulangkan ke Mekah. Itu artinya mereka keluar dari habitat. Tapi kalau ada orang penduduk Madinah yang Islam mau balik menjadi kafir, tidak boleh dipulangkan. Kenapa? Dia kembali ke habitat. Ini kan tidak adil, Pak. Apa kata Umar? Ya Rasul, engkau ini masih nabi atau enggak?
Kenapa kau permalukan kami di hadapan orang kafir ini? Kau perintahkan kami untuk perang, kami akan perang, sekaligus kami syahid. Kenapa kau permalukan agama kita nih? Apa kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hai Umar, aku ni nabi yang diangkat oleh Allah, bukan oleh mereka. Engkau tenang saja. Umar tak puas dengan alasan Nabi. Umar bertanya dengan Abu Bakar. Abu Bakar, bagaimana dengan engkau? Kalau ada orang penduduk, orang-orang Mekah, orang-orang kafir masuk ke dalam Islam, kembalikan ke Mekah. Dia keluar dari habitat. Tapi kalau ada orang Madinah yang Islam, balik ke kota Mekah jadi kafir, tidak boleh dikembalikan karena dia kembali ke habitat. Bagaimana menurut engkau wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar ni seluruh sahabat protes kecuali Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Umar, la tadkhul baina wa bainahu habibi. Kata Abu Bakar, hai Umar, kau tak boleh masuk ranah wilayah kekasih dengan orang terkasihinya. Jadi kita tidak boleh masuk ranah privasi, Pak, antara pencinta dengan zat yang dicintainya. Ini bahasa mereka. Walaupun Hudaybiyah itu salah perjanjiannya, apakah meruntuhkan umat Islam? Tidak. Allah jaga itu agama. Jadi jangan khawatir dengan kita hari ini, Pak. Terlalu banyak baca WhatsApp grup nih, Pak. Terlalu baca banyak media sosial. Tengok tu, la ilaha illallah. Orang-orang Indonesia telah berkunjung ke negeri kafir. Lu buat lihat sekarang, la ilaha illallah. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Pernah saya diskusi dengan satu teman. Apa katanya? Lihat sekarang Ustaz sudah digodok dan akan disahkan undang-undang PKPU, undang-undang pemilihan umum Ustaz. Presiden dan wakil presiden sudah bisa masuk umur 30 tahun Ustaz. Berarti itu ada rencana spekulasi dari pemimpin-pemimpin sekarang Ustaz, bahwa anak-anaknya ingin maju untuk ke depan jadi presiden wakil presiden. Dah usah baperan Pak, biasa sajalah Pak, biasa. Ambo di kampus Pak, di kampus. Maaf saya ingin sampaikan, kalau ada presiden mahasiswa itu dari Kampar, itu minimal gubernur fakultasnya orang Kampar aja. Sama Pak, sama. Apa bedanya? Maaf, ini saya matikan mic. Nah, saya tidak menyalahkan organisasi mana saja. Saya ambil contoh. Katakanlah satu organisasi Islam. Organisasi Islam, Persatuan Islam. Jadi presiden mahasiswa di kampus si A. Maka untuk menjadikan mereka itu jadi presiden, dibuatlah pemilihan umum mahasiswa. Dibuatlah komisi pemilihan umumnya. Ada KPUM-nya mahasiswa. Dibuatlah. KPU buat syarat. Untuk jadi presiden mahasiswa, syaratnya satu, beriman, okeylah, standar. Jujur, okeylah, standar. Yang kedua, minimal semester 7. Saya katakan, kenapa semester 7? Apakah memimpin tidak bisa semester 3? Bisa. Kenapa? Karena calon yang Nio didukung tuh semester 7. Apa bedanya Pak? Dengan zaman Soeharto sama. Hukum dijadikan alat sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan, sama. 2. IPK 3,30. Kenapa? Karena IPK kawan yang akan didukung kok 3,30. 3. Aktif dalam kajian intensif keislaman muncul. Apa bedanya? Sama. Pemilihan RT pun sama. Bapak nak milih RT baru kok Bapak rekom beliau. Bapak akan buat syarat untuk mendukung beliau. Iya atau enggak? Minimal tidak tinggal di rumah petak. Kenapa? Karena syarat Bapak ke rumah pribadi. Dan kan maju gue dari rumah petak. Sama Pak. Jadi jangan baperan biasa aja. Apa kalau jadi presiden lebih parah lo pada inyo tuh le. Nggak usah sosok lah, sama. Biarkan saja. Dia punya kekuasaan, dia punya momen. Kita punya Allah. Maka saya katakan jangan terlalu baperan dengan kehidupan dunia ini. Biasa saja. Ustaz ini apatis. Bukan apatis Pak. Saya mau tanya, kita mau apa hari ini Pak? Kita mau apa hari ini? Coba tunjukkan dengan saya, mau apa kita hari ini? Sehebat apapun orang-orang kafir membuat perjanjian dengan orang Islam yang akan menghancurkan Islam, Bapak jangan khawatir, Islam akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Cuman persoalannya, kita ini termasuk enggak nama orang-orang yang andil untuk menolong agama Allah. Itu saja masalahnya. Jadi jangan terlalu baperan Pak, jangan terlalu membawa perasaan dalam kehidupan, biasa saja. Perbaiki diri kita, perbaiki amal-amal kita, nanti Allah akan perbaiki kehidupan negeri-negeri kita yang tercinta. Itu pasti. Jadi maka saya katakan jangan khawatir dengan kehidupan dunia ini. Ibu-ibu sekalian, karena banyak mahasiswa, banyak para kawan-kawan yang WA saya kayak gini posisinya, Ustaz sekarang sudah mesti lembaga-lembaga negara semuanya la ilaha illallah. Kalau kerojo tukang Pak, kacau je lah semen tu Pak, kacau je lah. Nggak usah banyak cerita le Pak. Biasa saja Pak, sakit kepala kita hanya berputaran itu saja Pak.
Makanya mohon maaf saya ingin sampaikan buat kita bersama, kita belajar untuk menjadi diri kita ini baik, Pak. Hati kita ini baik. Yakinlah Allah pasti bersama. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah akan bersama kita, Pak. Bersama siapa? Bersama orang-orang yang hatinya baik, amalnya baik di hadapan Allah. Jangan khawatir apa yang tidak bisa dibuat oleh Allah. Allah bisa mematikan manusia, Allah bisa melahirkan manusia. Kalau Allah ingin melahirkan manusia, Allah memberikan sunnatullah, aturan main sesuai SOP, protap sesuai standar operasional. Lahir cie-cie, walaupun dalam perut ibu itu kembar 10, tidak mungkin lahir ke 10, cie-cie keluarnya. Allah bisa melahirkan bus brojol 10, bisa. Tapi Allah ingin melihatkan sunnatullah, lahir cie, lahir cie, lahir cie 10 kali, kembar 10. Tapi kalau untuk mematikan manusia, Allah tidak butuh satu-satu. Satu kali hentakan saja Allah matikan mereka. Jadi biarkan saja. Allah lebih tahu apa yang diperbuatnya dengan agama ini, Pak. Tugas kita hari ini, apakah kita turut andil untuk menolong agama Allah? Itu saja masalahnya. Tapi jangan lagi merasa kita bawa dengan kita nih seolah-olah agama akan hidup. Nanti agama akan tinggal kenangan. Tidak akan ada lagi azan yang di masjid. Tidak akan lagi orang beriman datang kepada Allah. Tidak akan lagi orang memakmurkan masjid. Jangan khawatir, Pak. Oh, lu nampak sembahyang lela ramai je musoji konyo. Tidak gini je orang ramai, Pak. Saya ingin sampaikan, makanya mohon maaf, jangan terlalu baper, bawa perasaan. Kita biasa saja. Yang penting kita koreksi niat kita, perhatikan kiri kanan kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, dan siapa saja mereka-mereka yang bisa kita ajak untuk bisa mentaati Allah. Kita lanjutkan sedikit. Begitulah hebatnya Allah. Jadi Allah itu kalau bahasa saya, Pak, ngeprank. Kalau ngeprank itu tidak pas kita nisbatkan kepada Allah. Tapi begitulah bahasa kitanya. Ketika kasus Nabi Musa, apa kata Allah? Wahai Musa, iya saya, apa yang ada di tanganmu? Ini tongkat ya Allah. Untuk apa tongkat itu? Kata Musa alaihissalam, tongkat ini dengan tongkat aku bisa berjalan, dengan tongkat aku bisa berlari, dengan tongkat aku bisa mengambil daun-daunan, dengan tongkat aku mengembala hewan ternak, dengan tongkat aku bisa bersandar, dengan tongkat aku bisa istirahat. Allah tanya satu, Nabi Musa jawab 10 dengan jawab kebaikan tongkat yang di otak Musa. Seluruh tongkat ini punya kebaikan. Apa kata Allah? Lempar itu tongkat. Dilempar oleh Musa, berubah tongkat menjadi ular. Allah ingin merubah mindset Musa alaihissalam, paradigma berpikir Musa alaihissalam. Maka ular itu mengejar Nabi Musa. Berapa lama Nabi Musa dikejar ularnya yang berubah dari tongkat? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Kalau bapak tolok di Kojaura 3 hari 3 malam, potong telinga bawah. 3 hari 3 malam ular itu mengejar awak. La ilaha, awak dikejar bini sejam lah loyo adanya. 3 hari 3 malam ular mengejarnya. Apa kata Allah? La takhaf, wahai Musa, kalamullah. La takhaf, jangan kamu takut. Pegang tu ular. Dipegang oleh Musa ekornya. Kata Allah, jangan ekor, kepalanya pegang. Dipegang oleh Musa, maka berubah ular itu menjadi tongkat. Allah tuh suka ngeprank, Pak. Untuk apa? Untuk merubah mindset cara berpikir kita nih, Pak. Jadi jangan salahkan Allah. Allah punya cara yang terbaik. Cara yang terbaik. Dibolak-balikkan oleh Allah, dibolak-balikkan oleh Allah. Untuk apa? Agar kita ini kembali kepada Allah. Jadi jangan takut. Skenario itu Allah itu lebih baik dibandingkan skenario kita. Kita mau masalah kita yang menyelesaikan atau Allah? Saya mau tanya pada Bapak, masalah kita yang baik itu kita selesaikan atau Allah? Allah. Kalau kita selesai juga, Pak, tapi ada mudarat di sana. Allah sebaik-baik zat yang menyelesaikan masalah. Saya punya teman, Masya Allah, sedang kuliah S2, tidak pernah selesai. PT banyak tapi tidak dia selesai. Tapi ketika datang masalahnya besar, rumah terpanggang, bini mati, tanah diserobot de orang, otonya belantak. Di saat 4 masalah ini datang, la ilaha illallah, dia wisuda S2. Saya bilang Masya Allah, innama al-usri yusra. Bukan sesudah kesulitan ada kemudian. Allah gunakan kata ma'a di sana. Sedang sulit itu Allah datangkan kemudahan. Jadi jangan takut, Pak. Bapak hari ini sulit, pasti kalau Bapak beriman pada Allah, dalam sulit itu Allah datangkan kemudahan. Bukan sesudah kesulitan. Allah gunakan kata ma'a. Ma'a itu bersamaan. Jangan takut. Kalau kita sulit, pasti saat itu kita beriman pada Allah. Allah datangkan dalam kesulitan itu kemudahan untuk menghibur hati kita.
Di satu hati kita bersedih, satu sisi kita bergembira. Begitu hebatnya Allah. Allah tuh pandai menjaga hati awak. Awak juga yang tak pandai menjaga Allah. Kita belajar sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Maka jangan khawatir dengan kehidupan dunia. Ini yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus berada dalam perut ikan, kemudian diselamatkan oleh Allah, dimuntahkan oleh ikan nun, ikan hud, ikan paus yang sangat besar. Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Kata ulama berbeda pendapat tentang sejarah ini. Pertama, Nabi Yunus itu dimakan oleh Allah ikannya 2 kali. Nabi Yunus dilempar, ditangkok di ikan paus. Lah berada dalam perut ikan kok dimakan lo di ikan yang godang lo dia. Makanya Allah katakan zuluman. Nabi Yunus berada pada 3 kegelapan. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan di waktu malam. Saya ingin sampaikan kegelapan itu yang membuat Nabi Yunus sesak, gelisah, resah. Akhirnya Nabi Yunus dimuntahkan oleh perut ikan hud, kemudian terdampar di sebuah daratan. Apa yang diprank oleh Allah? Nabi Yunus selamat, dikeluarkan dari perut ikan tanpa pakaian untuk menghindari dari terik matahari. Allah ciptakan buah-buahan sejenis labu. Daun itulah yang melindungi Nabi Yunus, dan buah-buahan itulah yang dimakan oleh Nabi Yunus. Lewatlah orang, bertanyalah Nabi Yunus, wahai Tuhan, apakah Tuhan mengenal kampung Nainawa? Kenal. Kata Yunus, bagaimana keadaan kampung Nainawa itu? Kata orang tuh, kampung Nainawa tuh baik-baik saja, masyarakatnya baik-baik, orangnya sehat-sehat. Makin stres Nabi Yunus kok. Anak kaumnya beriman kepada Allah, terhindar azab. Nabinya berangke, kena takut azab tak turun, dianggap pembohong. Tahu-tahu dia tanya dengan orang, kampungnya baik-baik saja. Tentu merasa tertekan Nabi Yunus. Ondeh kacau dan pulang. Coba bayangkan, begitu hebat Yunus. Allah tuh ngeprang Yunus tuh. Kaumnya mencari nabinya karena sudah bertobat, nabinya takut pulang karena dianggap penutup. Itunya masalahnya. Begitu hebat Allah untuk ngeprank hati para anbiyanya tuh. Sehingga apa? Sehingga muncul hati-hati yang baik, diprank oleh Allah. Makanya ini pelajaran buat kita bersama, Pak. Makanya mohon maaf, Bapak kalau perjalanan enak melihat siklus perjalanan apa skenario Allah, Pak. Bapak pergi sholat Jumat, ini sholat Jumat nanti sholat Jumat. Ambil uang 1.000 rupiah, tapi semuanya sandarkan pada Allah. Ambil 1.000 rupiah, impakkan ke masjid. Walaupun 1.000, kok minimal 1.000. Allah balas 10. Paling sedikit tuh. Paling banyak boleh 100.000, boleh 20, boleh 600 kali lipat, impakkan saja. Selesai waktu sembahyang Jumat, bersuruh semua kawan SMA lamu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Sehat. Di mana Ustaz tadi? Ambo tadi sembahyang siko singgah. Jadwal khotib ambo ndak ada dah. Kebetulan kosong siang kok. Oh, Ustaz lengek sama ambo. Lai. Awak dulu sama di Sanawiyah Patimura Goba. Iyo, alhamdulillah lah 20 tahun ambo ketua kelas dulu, ustaz wakilnya. Iyo berpolok-polok lah. Makan dulu. Makanlah diajak ke makan Nurdin nyo. Makanlah mu situ. Kalau orang tidak beriman kepada Allah, dia menganggap pertemuan itu biasa. Jangan-jangan makanan yang kita makan tadi yang dibayar oleh teman saya, jangan-jangan sebab wasilah dari 1.000 rupiah yang kita berikan di masjid tadi. Kalau kita begitu hebat Allah tuh, Pak. Allah menata kehidupan ini. Karena janji Allah, innaka la tuhliful mi'ad. Allah tidak pernah bohong. Yang panduto itu awak. Allah tidak pernah bohong. Kalian kasih 1, Allah balas 10. 10 kok standar minimal. Tapi hari ini kan kita hitung-hitungan. Ada lagi Pak, nih mohon maaf. Saya kan ketua umum masjid nih Pak Arbak Mis. Di Siko berapa jawi Pak? 22. Masjid kami baru seboleh. Sapi semuanya, ya. Ada yang kerbau, tidak ada. Atas sebagian orang datang, Pak Ustaz, izin Ustaz, ambo kambing Ustaz. Kalau sapi yang nak mau korban, oh tidak apa-apa, kita keluarkan dari kelompok sapi. Pokoknya asal berkorban lah, iyo tuh. Saya kalau sapi tidak mau, saya mau kambing Ustaz. Oke, kambing dapatlah berapa buah kambing? Tak 6 tak 8 kambing. Ustaz izin, ambo kambing balik surang Ustaz. Oh siap. Alhamdulillah tentu terbantu panitia. Nanti mawak lo balik kambing. Boleh surat. Izin Ustaz, ambo ndak kambing jantan Ustaz, kambing betina. Betul Ustaz? Kebetulan Ustaz kan ndak ada dalil jantan betina. Betul. Mau jantan mau betina ndak ada masalah. Yang penting korban. Pokoknya korban lah iyo tu.
Ini bolehlah kambing betina dehnya, tapi ulun diantar saya dah tengok kambingnya. Kambing betina sama kambing jantan Pak murah kambing betina le Pak. Murah kambing betina, murah. Kalau kambing jantan gini 2.700.000 itu boreknya 25 kilo. Kalau kambing betina harganya 18 itu boreknya 35 kilo. Godang. Ambo biasanya kalau korban kambing betina aja Pak, jarang jantan betina. Tapi betina ambo yang harganya 4 juta. Boreknya 69 kilo. Segadang apa kok tinggi ya? Tapi kalau nak merubah dalil dari jantan ke betina karena tidak ada dalil, dek mengharapkan kurban yang rendah, aku hati-hati Pak. Jangan-jangan inilah korban anak cucu Adam yang tidak diterima Allah. Awak nak bali surang nak murah, Mas Haji mahal mana 2,7, betina 1,2 nya. La ilah. Kalau betina silakan betina Pak, tapi beli yang 3 juta atau 2,7 itu boreknya 50 kilo Pak. 50 kilo 2 kali kambing jantan. Cantik luar biasa, tidak ada masalah. Tapi kalau berusaha nak kambing betina dan bali surang berharap pitinya agak seketek, hati-hati. Pengurus panitia masyarakat tak tahu, tapi Allah tahu niat sampean. Apakah ini korban yang akan diterima oleh Allah? Maka beri korban yang sehat dan yang terbaik. Yang terbaik itu mohon maaf pasti mahal. Sama oto Pak, oto Agia murah karena kualitasnya rendah. Pajero mahal kualitasnya tinggi. Teknologi tidak bisa dibohongi. Kambing sama, kambing gadang mahal. Kambing ketek pasti murah. Jadi akal-akal ya Tuhan. Kalau bapak tukang kicu aja orang. Jadi kicu aja Tuhan. Kita disuka berdalil. Oke Ustaz, tidak ada yang laki-laki, kita cari jantan. Biar kami beli sendiri Ustaz. Ini baru kalau di Mas Haji 2,7, kalau bali surang bisa 1,6 nya. Kambing sama walaupun betina nan pantiang korban. Ini penyakit kita nih Pak. Maka oleh karena itu saya sarankan boleh, tapi cari kambing betina yang terbaik. Kalau ingin betina tidak ada masalah. Kalau keutamanya jantan monggo. Karena jantannya walau mohon maaf kalau 2,7 setengah itu rata-rata beratnya sama 20,25 sampai dengan 30 kilo sama. Tukang kambing 8 delo kini asar rayo Idul Adha pasti naik. Itulah sama. Karena dari kandang sana pun naik. Tapi satu hari setelah hari raya Idul Adha itu harga kambing semuanya turun. Itu biasa saja bagi saya pribadi. Makanya mohon maaf jangan sampai merubah jenis kelamin. Bukan karena semata-mata karena dalil, tapi karena mengharapkan pitinya agak kurang banyak dibandingkan korban Mas Haji. Sekali lagi saya bisa bapak tipu, ketua masjid bisa bapak kicu. Tapi maaf Allah lebih tahu niat kita. Oleh karena itu luruskan niat kita, jadikan korban kita korban yang terbaik. Ada teman saya, maaf teman saya itu korban 1 ekor kambing. Harga kambingnya itu 9 juta. Setengah daripada sapi nan awak boli. Bandon etawa, telingo sampai ke lantai. La ilaha illallah. Itu baru korban nama. Saya setuju kalau bapak betina kambing kayak gitu. Ikut betina lah 1,2 la ilaha illallah. Dek mailaan 2,7. Bantu soleh rupa wonga. Baik, saya pikir lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.